Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Mona. Perkenalkan, nama saya Sultan Rizkiawan Munji Sukawati. Nama saya Reza Fawaris Bayu Nugroho. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jurnal yang berjudul Peer Appeal atau Rasa Takut dalam Promosi Melalui Iklan Televisi, yang mengangkat tema Toyota dengan tagline Let's Go Beyond, yang ditulis oleh Wahyu Wari Pintoko. Nah, sebelum kita memulai pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan oleh Mas Wahyu, sebelum kita harus melihat iklan apa sih yang dibahas. Oke, mari kita tonton ya. Suka-suka channelnya bertiga, salah satu geng. Yang penting happy, nggak perlu safety. Kadang bersusun tinggi menembus awan sampai menjulang agak bergoyang-goyang. Ada histor resistnya, tegas aman, tak butuh kebelakang. Start ditanjakan, langsung laju ke depan. Banyak rintangan, tapi rasa aman. Kalau pakai Toyota pasti terjaga aman sepanjang jalan. Nah, baru aja nih kita nyaksiin iklan Toyota Let's Go Beyond yang jadi bahan penelitian Mas Wahyu. Seru kan iklannya? Oke, setelah kita nonton iklan kita ngapain nih? Nah, kita bakal bahas iklan tersebut dari sisi psikologi. Oke, selanjutnya Mas. Hal yang pertama yang kita bakal bahas itu ada latar belakangnya. Jurnal tersebut menjelaskan tentang peer appeal atau rasa takut dalam promosi yang dikhususkan dalam konteks iklan otomotif. Banyaknya pengguna kendaraan yang melanggar keselamatan berkendara dan dapat mengancam keselamatan dalam iklan tersebut dimanfaatkan oleh produsen Toyota dengan menekankan fitur pentingnya yang ada di kendaraan mereka, seperti airbag dan sistem bantuan berkendara. Dengan menunjukkan perilaku berisiko dan menawarkan solusinya melalui produk mereka, iklan tersebut mampu mengubah perilaku konsumen dan meningkatkan kesadaran akan keselamatan berkendara. Nah, setelah kita membahas apa sih latar belakang mendasari Mas Wahyu melakukan penelitian, kita bakal membahas tentang tujuan penelitian. Mas Wahyu melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana feel atau rasa takut dalam promosi melalui iklan Toyota Let's Go Beyond dengan menggunakan analisis semiotik oleh Charles Sanders Peirce. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu latar belakang, tujuan, lanjut kita akan membahas metode penelitian. Mas Wahyu menggunakan metode kualitatif. Tujuan metode kualitatif itu untuk apa sih? Untuk memahami fenomena secara menyeluruh dengan menggambarkannya melalui kata-kata dan bahasa dalam situasi yang sebenarnya, serta menggunakan berbagai cara yang alami juga untuk menganalisis data. Penelitian ini menggunakan analisis semiotika berdasarkan teori Charles Sanders Peirce. Analisis semiotika berfokus pada mempelajari tanda dan simbol dalam konteks penelitian ini nih.
Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ini teliti, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Rahmat, penelitian deskriptif kualitatif itu untuk bertujuan menggambarkan situasi atau peristiwa yang terjadi tanpa mencoba mencari hubungan antara faktor atau menguji hipotesis. Oke, selanjutnya Mas. Ya. Dan selanjutnya ada hasil penelitian jurnal dari Mas Wahyu. Dari iklan tersebut ditemukan 3 proses pemaknaan, yaitu pemaknaan icon atau tanda, pemaknaan indeks, dan pemaknaan simbol. Yang mungkin bisa kita lihat dari contoh iklan tadi, yaitu dari foto gedung bermakna pemukiman padat penduduk. Terus ada 3 orang wanita yang mengendarai motor bermakna berkendara suka-suka dan berbahaya. Lalu ada rambu lalu lintas yang diabaikan menunjukkan bahaya. Terus yang terakhir ada fitur airbag Toyota bermakna bahwa Toyota uji benturan pada mobil. Nah, dari poin-poin sebelumnya, kesimpulan dari jurnal yang Mas Wahyu buat, iklan Toyota Let's Go Beyond ini berusaha mempengaruhi konsumen melalui rasa takut atau fear appeal kepada pasar. Fear appeal dalam iklan ini disajikan dengan menampilkan ketakutan-ketakutan para pengendara, khususnya pengendara mobil, terhadap kemungkinan kecelakaan yang mungkin terjadi di jalanan seperti yang ada di iklan tadi. Contohnya ibu-ibu yang berbonceng 3 naik motor dan sebagainya. Nah, untuk diskusi dan kritik, kita juga ada nih. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa penelitian ini memiliki kekuatan, kelemahan, dan aplikasi di dunia nyata. Untuk kekuatannya sendiri nih, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis semiotika yang mendalam untuk menganalisis tanda-tanda dalam iklan membantu mengungkap makna di balik visual dan narasi iklan. Jadi setiap tanda itu udah punya makna sendiri nih, kelihatan pakai analisis semiotika. Sedangkan untuk kelemahannya, kan iklan ini berfokus pada dunia otomotif ya. Judulnya aja Toyota Let's Go Beyond. Jadi mungkin hasil penelitian ini atau tekniknya akan sulit digunakan untuk jenis iklan yang lain seperti pada dunia makanan dan yang lainnya. Untuk aplikasi di dunia nyata, selain iklan komersial, fear appeal atau rasa takut yang digunakan sebagai bahan pembahasan di penelitian ini juga dapat diterapkan pada sektor iklan lainnya. Misalnya nih, iklan layanan masyarakat ataupun iklan keselamatan jalan raya. Nah, misalnya nih pada iklan kampanye masyarakat nih ya, misalnya narkoba ataupun rokok. Kalau narkoba itu bakal jadi bahaya buat tubuh, maka orang-orang akan menjauhinya. Rokok membunuh, mungkin beberapa orang akan berhenti untuk merokok, seperti itu. Oh ya, untuk rekomendasi nih, kita kan udah hampir terakhir nih rekomendasi nih. Berdasarkan penelitian yang udah kita bahas, mulai dari latar belakang, tujuan, metode yang digunakan, hasilnya, hingga diskusi dan kritik, kita ngasih beberapa rekomendasi nih yang dicantumkan juga oleh Mas Wahyu dalam penelitiannya. Oke, berdasarkan kesimpulan yang dapat diberikan saran sebagai berikut. Dalam penggunaan fear appeal atau rasa takut pada sebuah iklan, daya tarik yang diangkat adalah dari sisi emosional sebagai manusia. Alangkah lebih baik apabila di dalam iklan tersebut juga dilengkapi dengan informasi yang masuk akal. Untuk apa? Untuk mengimbangi dari sisi daya tarik kognitifnya. Rasa takut yang ditampilkan atau disajikan juga sebaiknya berasal dari hasil riset dalam kehidupan sehari-hari, agar permasalahan yang dapat diangkat menjadi lebih mudah dipahami dan juga sesuai nih dengan kehidupan sehari-hari dari target konsumen yang akan dituju. Jadi relevan gitu lah, semua orang akan mengerti. Jadi rasa takut itu akan relevan dengan iklannya, seperti yang tadi dibahas, iklan layanan masyarakat seperti rokok dan narkoba, kampus keselamatan jalan raya yang digunakan dalam penelitian ini.
Masukan boleh tutup presentasinya. Siap. Sekian presentasi diskusi jurnal dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bang.